impactnya terhadap pertumbuhan ekonomi nggak ada tuh, impactnya terhadap pariwisata juga nggak ada, impactnya terhadap lingkungan ada, itu kerusakan tuh, impactnya terhadap masuknya investasi asing nggak ada tuh, karena kepastian hukum di situ dipertanyakan oleh para investor, keamanan lingkungan dipertanyakan tuh, kedudukan dia juga di dalam global regional global politik nggak ada manfaatnya. Jadi sebetulnya masuk akal kalau Presiden Prabowo jangan lagi kasih anggaran satu rupiah pun di situ kan, ekstrimnya begitu tuh, supaya betul-betul fokus pada makan siang, fokus pada pertahanan, fokus pada ketahanan pangan dan energi. Kan kalau kita lihat postur anggaran Pak Prabowo bahwa Departemen Pertahanan itu, Kementerian Pertahanan itu anggarannya bahkan ditambahkan itu kan. Jadi ada persiapan sebetulnya untuk daya tahan nasional di bidang pertahanan, di bidang pangan dan di bidang energi. Nah kalau kita baca itu secara sistematis, itu artinya di belakang pikiran Pak Prabowo ada kekhawatiran terjadinya eskalasi perang, karena itu mesti ada persiapan logistik kan begitu cara berpikirnya. Nah IKN mau jadi apa? Jadi benteng untuk mempertahankan Indonesia, yang nggak bisa itu benteng yang rapuh. Satu-satunya yang orang lihat di situ adalah patungnya Presiden Jokowi. Lalu orang bertanya-tanya, ini patung siapa kalau terjadi semacam eskalasi perang terbuka misalnya yang melibatkan Indonesia di Pasifik, kan itu dasarnya. Jadi betul bahwa memang itu sebaiknya dinolkan aja anggaran buat IKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudi Pramuko, tukang bubur ayam dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Sebenarnya cita-cita saya itu mau jadi YouTuber politik yang serius, tapi tampaknya kapasitas intelektual saya itu nggak cukup ya. Sama dengan kapasitas intelektual presiden sebelumnya itu nggak cukup untuk jadi pemimpin nasional sebenarnya. Siapa? Yang depannya M itu loh. Mulyono maksudnya. Nah, kenapa itu kemarin tuh kok beredar grafiti tulisan di berbagai kota, di Malang, Surabaya, Solo, Jogja, Jakarta, Medan, mungkin di kota-kota lain ya, supaya Jokowi itu diadili ya. Kenapa itu? Terus kok ada yang nulis di tembok itu, ada yang ditangkap buat apa? Nangkep orang yang nulis adili Jokowi. Itu kurang kerjaan Satpol PP yang nangkep. Biarin aja, itu kan ekspresi ya, cara mengungkapkan perasaan, ekspresi orang berbeda pendapat, biarin aja kan. Jadi sengaja gak usah serius, gak usah dikomentari page saya. Jadi yang lagi seru kan itu IKN itu mangkrak akhirnya ya. Mangkrak itu maksudnya ya nggak bisa diterusin karena anggarannya luar biasa. Ya karena kalau kata pengamat tuh ya pantas dihentikan oleh Prabowo karena merusak lingkungan, nggak ada amdalnya. Amdal itu analisa amdal, analisa dampak amdal. M itu apa so? Analisa dampak lingkungan amdal. M-nya apa? Aku orang ngerti. Terus merusak lingkungan, terus impactnya, pengaruhnya ke ekonomi nggak ada. Ya, impactnya terhadap lingkungan kata pengamat merusak lingkungan itu. Impactnya terhadap APBN itu memboroskan anggaran itu. Impactnya terhadap ekonomi untuk rakyat gak ada juga itu, gak ada. Impactnya 5 tahun ke depan gak ada juga ininya. Jadi memang yang ada katanya pengamat tuh adanya patung Jokowi di situ. Saya belum lihat juga, mau ke IKN boleh nggak ke sana ya, bikin vlog tentang patung Jokowi yang udah lumutan katanya. Ya sebenarnya ya nggak boleh gitulah ya. Kayak di negara-negara Eropa Timur itu banyak patung-patung tokoh di situ. Patung-patung tokoh
di mana itu, di Taman Kota, patung sastrawan besar, patung pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan negerinya dari serbuan asing. Memang patung-patung yang dianggap orang-orang besar ya, jasanya besar, pengorbanannya besar untuk kebebasan negerinya dan kontribusinya besar untuk dunia sastra. Misalnya ada patung di Spanyol, di Andalusia, patung Ibnu Rushd ya, pemikir besar dari Spanyol, dari Andalusia. Ada patung Ibnu Hazm ya, yang karyanya itu pemikir politik, pemikir Islam yang besar, Ibnu Hazm. Ada patungnya dibuatkan karena memang kontribusi intelektualnya nggak kira-kira ya untuk kemanusiaan. Itu karyanya itu ada berjilid-jilid gitu loh, termasuk Ibnu Hazm, termasuk Ibnu Rushd yang ada patung-patungnya itu. Tapi kalau patung Jokowi kontribusinya apa, lawang setelah 20 Oktober itu kan harusnya dia selesai, masih aja cawe-cawe terhadap proses-proses politik Indonesia modern, dan itu kemudian mengundang orang untuk mengecam dan menghinakan dia ya, kan manuver-manuver yang dibuatnya sendiri. Dan dampak-dampak kebijakan politiknya itu kemudian betul-betul menyusahkan banyak orang, menghabiskan anggaran, meninggalkan hutang, dan juga membiarkan korupsi yang besar ya di pemerintahan Jokowi. Kalau menurut Indonesia Corruption Watch itu ada 271 kasus korupsi pada tahun 2019 di zaman Jokowi, dan 4 tahun kemudian data yang sama dari ICW, Indonesia Corruption Watch, itu dari kasusnya itu meningkat, kasus korupsi dari 271 menjadi 791. Nah itu kan kekeliruan sepenuhnya harus ditimpakan oleh publik kepada Jokowi yang tidak memberantas korupsi, dan bahkan secara ini melemahkan KPK dengan merevisi undang-undang yang ditandatangani oleh Jokowi, undang-undang KPK, pelemahan KPK, yang menurut para pengamat, para pejuang demokrasi dan hak asasi manusia, justru Jokowi itu membuat lemah instrumen pemberantasan korupsi. Dan itulah kekeliruan-kekeliruan yang dibuat oleh Jokowi, menimbun banyak utang, memboroskan anggaran, membangun proyek-proyek mercusuar untuk memenuhi ambisi politiknya, dan juga kemudian membangun dinasti politik ya, menguntungkan keluarganya, yang memberikan jalan untuk masuk pentas nasional dengan cara yang tidak terpuji, yang melanggar etika dan melakukan kejahatan konstitusi dan lain-lain demi ambisi untuk membangun keuntungan bagi keluarganya sendiri, dinasti politik. Dan ini membuat rakyat itu kemudian muak, membuat masyarakat itu marah, dan ekspresi-ekspresi yang bisa tampak dalam masyarakat yang kemudian mereka yang bisa dilakukan adalah membuat grafiti atau coretan di dinding kota dengan frase adili Jokowi ya. Jadi inilah salah satu atau satu-satunya presiden yang terus menerus akan mendapatkan kecauan mungkin ya selama 5 tahun ke depan, karena kebijakan-kebijakan politiknya yang keliru, yang bertumpu pada kemegahan pribadinya, kemegahan, kepongahan, kesombongan, kekuasaan yang dia sandang, dan dia lupa bahwa kekuasaan itu berganti. Dan pergantian itu sudah terjadi 20 Oktober 2024, tetapi dia tidak rela untuk kehilangan kekuasaannya dan masih terus ya membangun satu pencitraan, membangun satu manuver-manuver dan juga cawe-cawe dalam politik Indonesia modern kita. Dan itu justru memancing balik arus balik yang besar yang akan menenggelamkan Jokowi sendiri beserta dinasti politik dan kepentingan politik yang ada di belakangnya para oligarki. Wes ngono ae ya, aku hari ini hari Senin nggak jualan bubur, mau istirahat dulu, mau
memakan bubur di beberapa tempat untuk perbandingan ya. Bagaimana kita dengan cara yang sederhana ingin ya bersedekah setiap hari dengan mempermudah warga untuk sarapan bubur dengan cara yang mudah, yang murah dan bergizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.